Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat fillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, kemampuan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah kita di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan pada bulan Ramadan ini Allah catat sebagai amal baik kita dan Allah terima di sisinya, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita termasuk dari orang yang Nabi Muhammad SAW sebutkan di dalam hadisnya, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan mencari pahala dan balasan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ikhwan dan akhwat, pada hari ini kita sudah sampai pada sepertiga akhir bulan Ramadan. Semakin mendekati pada ujung bulan Ramadan yang endingnya nanti akan ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, di mana Idul Fitri ini umat muslim merayakan hari ini pada tanggal 1 Syawal. Lalu kemudian apa makna dari Idul Fitri ini? Idul Fitri berasal dari bahasa Arab Aid dan Fitri. Kalimat Aid bermakna kembali, sedangkan kalimat Al-Fitri bermakna berbuka. Sehingga bisa diartikan hari Idul Fitri adalah hari kembalinya umat muslim untuk berbuka. Seperti apa maksudnya? Setelah sebulan lamanya kita diperintahkan untuk menahan, tidak berbuka, tidak makan dan tidak minum pada pagi hari dan siang hari sampai terbenamnya matahari, maka pada hari Idul Fitri Allah kembalikan lagi kebolehan kita untuk makan ataupun minum ataupun berbuka di waktu pagi, siang dan sore hari. Dan Idul Fitri ini tentunya yang sama-sama kita tahu jatuh pada tanggal 1 Syawal. Pada perayaan Idul Fitri kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu apa hukum dari sholat Idul Fitri ini? Yang pertama, sholat Idul Fitri ini dulu disyariatkan awalnya pada tahun kedua Hijriah, dan kemudian Nabi SAW senantiasa melakukan sholat Id ini. Maka pada hukum sholat Idul Fitri terdapat 3 pendapat dari ulama besar yang masyhur. Yang pertama adalah sunnah muakkadah. Hukum dari sholat Idul Fitri sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan juga madhab Syafi'i dan Maliki. Dan ini juga yang diambil oleh masyarakat Indonesia di negara kita ini. Adapun 2 pendapat yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Hanafi rahimahullah, bahwa salat Id ini hukumnya adalah fardu ain. Jadi wajib bagi setiap jiwa untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian pendapat yang ketiga adalah salat Idul Fitri ini hukumnya fardu kifayah. Artinya apa?
ketika ada sekelompok muslim atau jamaah dari kaum muslimin telah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka gugur kewajibannya bagi jamaah yang lain. Sama seperti halnya ketika kita melaksanakan sholat jenazah misalkan. Tidak wajib bagi setiap muslim untuk melakukan sholat jenazah, tetapi ketika sudah ada jamaah yang melaksanakan sholat jenazah, maka gugur kewajibannya bagi jamaah yang lain. Itu 3 pendapat tentang bagaimana hukum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Dan yang pendapat yang kita ambil adalah jumhur ulama, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian berapakah rakaat sholat Idul Fitri? Ya, tentu mungkin kita sudah banyak tahu bahwa sholat Idul Fitri ini jumlahnya 2 rakaat. Sebagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat Id ini 2 rakaat. Di dalam riwayat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal Id fa shalla raka'ataini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Id fa shalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha, dan beliau tidak salat sunnah apapun sebelum melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya, dan juga setelahnya. Jadi hadis ini menegaskan bahwa salat Idul Fitri adalah jumlahnya 2 rakaat dan tidak ada salat sunnah sebelum ataupun sesudah salat Id. Kemudian rukun salat Id. Adapun rukunnya secara garis besar rukunnya sama seperti apa yang kita lakukan ketika salat sehari-hari, salat wajib maupun salat sunnah. Dimulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian ruku, sujud dan lain sebagainya, yang termasuk dari rukun-rukun salat. Hanya tentu kita tahu bahwa ketika salat Id ada tambahan, disunahkan untuk kita bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan bertakbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Ikhwan dan akhwat fillah, ketika kita merayakan Idul Fitri, ada sunnah-sunnah yang mungkin bisa kita lakukan, dan itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah yang pertama adalah kita menghidupkan malam Idul Fitri dengan memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Sebagaimana sering kita dengar ketika malam Idul Fitri, ya, dikumandangkan di masjid-masjid, di musala-musala, kumandang takbir. Ini adalah salah satu bentuk dari syiar Islam kita, dan juga salah satu bentuk menghidupkan malam Id dengan memperbanyak zikir. Kemudian yang kedua, kita juga disunnahkan pada pagi harinya sebelum kita berangkat menuju tempat dilaksanakan salat Id untuk mandi terlebih dahulu. Mandi di sini adalah mandi wajib, ya, kalau kita bahasakan adalah mandi wajib. Kemudian disunahkan juga untuk memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik, ya. Terbaik tidak harus yang paling baru, karena yang paling baru belum tentu juga yang terbaik. Maka disunahkan memakai pakaian yang paling baik atau yang terbaik. Kemudian disunahkan juga, ya, untuk kita makan dan minum terlebih dahulu sebelum kita berangkat untuk melaksanakan salat
Idul Fitri sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Dalam hadis, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Beliau tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan kurma. Bahkan pada riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW memakan kurma ini dengan jumlah yang witr ataupun ganjil. Dalam hadis lain juga menjelaskan, karena Nabi SAW idza kana yaumal fitri, Nabi SAW apabila hari Idul Fitri, lam yakhruj hatta yat'am, beliau tidak keluar sampai beliau makan. Fa idza kana yauman nahri lam ya'kul hatta yadbah. Kalau pada hari penyembelihan atau yang kita sebut dengan Idul Adha, lam ya'kul hatta yadbah. Beliau tidak makan sampai waktu penyembelihan. Artinya setelah masuk fajar beliau berpuasa sampai nanti setelah salat Idul Adha selesai dilaksanakan atau waktu penyembelihan. Ini perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ketika Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum salat Id, sedangkan Idul Adha kita disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Kemudian kesunahan yang lain yang mungkin bisa kita lakukan adalah menyegerakan untuk berangkat menuju tempat salat Id. Dan ada yang menyampaikan membedakan antara jalan berangkat dan jalan pulang. Maka itulah para ikhwan dan akhwat, di antara kesunahan yang bisa kita lakukan ketika merayakan hari raya Idul Fitri. Demikian ikhwan dan akhwat, semoga apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita laksanakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sampaikan umur kita kepada Idul Fitri pada tahun ini. Allah izinkan kita untuk menyempurnakan ibadah kita pada bulan Ramadan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.